langsung balik ke Jakarta, lalu setahun dari situ nikah. Nikah malam pertama digedor aja tuh pintu. Banyak pertanyaan, ada yang mau nanya nih, nanya entu, nanya nih, nanya entu, nggak selesai-selesai. Sampai azan subuh. Sampai azan subuh dikasih tahu sama mertua, Habib dibilang Kak Muhammad manggil Matji. Nama saya Muhammad dipanggil Matji di kota Palembang. Mat, air habis. Ngasih kabarnya begitu, air habis. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngambil air wudhu doang untuk sholat subuh. Ditunjukin lagi, tuh air habis Mat ya. Cing, cang. Kalau orang Betawi sih manggilnya cing sama encang. Apa paman sama bibi, saudara ayah. Udah pokoknya begitu. Nih malam buat pengantin baru jangan sampai begitu ya. Nikmatin malam pertamanya. Buat hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita juga di dunia dan di yaumul qiyamah. Kebahagiaan di dunia dan di yaumul qiyamah. Yang belum kawin banyak. DL. Tahu DL? Tahu, alhamdulillah. Yang belum kawin kita doakan mudah-mudahan Allah kasih pasangannya yang saleh dan salehah insyaallah. Amin ya rabbal. Tim hadro girang banget. Bu kalau mau nyari pengantin calon laki, tuh anak hadro. Ganteng-ganteng, manis-manis. Masih manisan gue tapi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Buat pengantin baru tadi lupa doanya, barakallahu lak wa barakalakuma wa jama'akuma fil khair wa kharaja minkuma katsiran thayyibun ganitan hafizan da'iyan liwajhil karim. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini menjadi saksi di dalam acara walimatul urus, tasyakuran dari dua keluarga besar yang di hari ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Telah terjadi dua silaturahmi yang diikat dengan sunnah Nabi Muhammad. Apa sunnah tersebut? Nikah. Ini enak aja. Tapi mayoritas orang sekarang ini nggak paham nikah yang enak itu seperti apa. Nikah itu dikatakan an-nikahul ibadah. Nikah itu ibadah. Bu, coba enak nggak? Nih yang jomblo lu dengerin dah, biar cepet-cepet. Ibu, bapak dengerin. Di dalam kitab diriwayatkan, walaupun dhaif, dikatakan bahwa kalau kita megang tangan laki kita atau istri megang tangan suaminya, suami yang sah, ya, dengerin, suami yang, istri yang bukan megang tangan bini orang, kan lagi rame sekarang, bukan megang laki orang, bukan, istri kita yang sah, yang terjalin dengan ijab gobol, saya terima nikah atau saya kawinkan anak saya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, itu nikah yang sah. Kalau zaman dulu pernikahan yang seperti inilah yang merupakan terjalinnya amal ibadah yang akan membawa seseorang menuju makin dekat kepada Allah. Rumah tangganya bakal jadi baik,
kehidupannya akan jadi baik, istrinya akan menjadi solehah, suaminya akan menjadi soleh selama pernikahan tersebut sesuai dalam koridor Nabi Muhammad. Kalau keluar dari koridor Nabi Muhammad, banyak kita lihat zaman sekarang nih. 2 tahun yang lalu ibu lihat, bapak lihat, jomblo, perhatian, pelajaran nih buat kita. Apa yang terjadi 2 tahun yang lalu? Terjadinya perceraian yang paling terbanyak dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena ekonomi mayoritas. Ekonomi. Makanya Rasulullah mengajarin kita buat cari seorang istri, ngajarin kita untuk menjadikan istri kita pun istri yang solehah. Ini sudah disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Tapi yang ingin saya jelaskan lebih lagi, ada apa di dalam kitab disebutkan kalau pernikahan itu ibadah yang sekarang ini nggak dimiliki orang. Aneh nggak tahu pengantin ini nikahnya karena apa? Ada orang nikah biar halal, nikahnya biar halal. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana enak, ya. Kalau mau dibawa jalan gampang, mau dipakai boleh. Niatnya seperti itu. Tapi kalau niat nikahnya karena Allah dan Rasul, ini yang hilang. Nikah yang karena Allah dan Rasul hilang, udah nggak ada lagi. Udah koridornya ya memuaskan hawa nafsunya. Kalau orang zaman sekarang bilang karena cinta, Habib, belum tentu cinta itu membawa kebaikan. Cinta itu juga bisa membawa mudarat, kecuali kepada Sayyidina Muhammad. Nih, kalau nikah itu ibadah, ibu coba bayangkan, yang jomblo dengerin, di dalam kitab disebutkan kalau megang tangan bini atau megang tangan laki kita dapat berapa kebaikan? Diriwayatkan dapat 20 kebaikan. Megang doang dapat 20 kebaikan. Coba megang tangan lakinya, dapat 20 kebaikan. 20 dosa dihapus, 20 derajat diangkat sama Allah. Enak gak? Alhamdulillah. Yang pulang nih, yang udah nikah, ntar lakinya pegangin tangannya, abah bininya pegangin tangannya, pegangin aja. Kenapa sih lo? Enggak, diem aja dah sini ya. Iya. Pegangin aja, pegang dengan sayang, pegang dengan lemah lembut. Ini megang tangan doang. Sahabat bertanya nyeletuk, ya Rasulullah, kalau nyium, kata sahabat, kalau nyium ya Rasulullah, nyium mata, nyium jidat, pokoknya nyium dah. Kata Rasulullah dapat 40 kebaikan. 40 kebaikan diberikan, 40 dosa dihapuskan, 40 derajat diangkat. Kebayangin tuh. Nih pulang juga sampai rumah, ciumin tuh punya laki, ciumin pipinya, ciumin jidatnya. Yang pengantin mah bebas, pengantin baru mah bebas dah. Mau cium dari ujung kaki sampai ujung rambut juga bebas. Tapi kan yang udah lama nih, yang udah 2 tahun, 3 tahun. Ya Allah Habib, sayang banget. Bukan nggak mau nyium, Habib, bau. Nah, mau bau-bau juga tuh bini kita ya. Mau bau-bau itu juga suami kita ya, Bu ya. Iya. Yang penting ngarepin ibadah, biar nikahnya menjadi ibadah. Ada lagi sahabat ngeleduk, bagaimana kalau meluk ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, kalau meluk istri kita itu dapat 60 kebaikan, 60 dosa dihapuskan, 60 derajat diangkat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nikahnya ibadah. Orang zaman sekarang nikah nggak ada yang kenal dengan ibadah. Di dalam nikah itu semua kebahagiaan ada, Ibu. Pengantin baru yang mau pengantin dengerin, nikah itu paling gampang. Tapi sebelum dia nikah, pelajarin dulu syariat-syariat tentang nikah. Kenapa?
setiap seorang laki-laki akan dituntut nanti di yaumul qiyamah. Dituntut apa? Ketika engkau menikah, apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan dari istrimu? Apa yang kau perbuat terhadap istrimu? Apa yang kau berikan terhadap istrimu? Semuanya nanti dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Dan laki-laki akan dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban dengan sangat detail. Dari dia terima, saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka Allah mengatakan wa idz akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Setelah engkau mengucapkan kalimat qabul, maka kau telah mengambil perjanjian denganku, kata Allah, perjanjian yang berat. Kenapa berat? Karena kita dituntut untuk menjadi seorang suami yang soleh, seorang suami yang teladan, seorang suami yang menyebabkan istrinya taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad. Main perempuan bu, cicing baik, cicing baik. Ingatin perempuan, harus ingat nih, ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka sorga masih berada di dalam kaki telapak ibu. Tapi setelah ada seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat saya terima nikahnya dan kawinnya, maka sorga tersebut pin kemana? Ke Habib, boro-boro suami saya sholat juga kagak, ngaji juga kagak. Hati-hati. Laki yang seperti itu nanti diminta pertanggungjawaban yang besar. Ya Allah Habib, istri saya disuruh pakai kerudung aja udah. Suruh pakai kerudung nggak mau. Ntar. Kalau jalan pakai celana ketet, baju ketet. Girang tuh perempuan, kasihan sama wanita yang seperti itu. Kenapa? Karena istrinya suaminya akan diminta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah dan dia akan mendapatkan hukuman yang besar. Kenapa? Karena dia pertama nggak taat kepada Allah, yang kedua nggak taat sama suami. Kalau sudah seperti itu, dia nggak akan masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tuh 2, 3, 4. Sebenarnya Habib Rizki ada di dalam, jadi jangan khawatir. Ini kok Habib yang datang beda sama gambar. Mentang-mentang di gambar putih. Bu mah kalau digambar bisa diedit. Tapi sebenarnya Habib Rizki emang ganteng. Putih ganteng. Kalau saya hitam manis. Udah ya, saya cuma ngasih pembukaan doang. Nanti diteruskan sama Habib Rizki. Mudah-mudahan setiap pernikahan kita jadikan nikah itu ibadah. Kalau udah telat Habib nggak apa-apa, niat lagi, niat, benahin niat. Ya Allah, hamba niat nikah nih yang sekian tahun, dari mungkin 2 tahun, 3 tahun, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya nggak niat nikah. Karena nikahnya karena dilamar, ya iya aja. Nah sekarang saya niat, ya Allah nih pernikahan saya selama ini ibadah ya Allah karena Engkau dan karena Nabi Muhammad. Maka kalau sudah mendapatkan pernikahannya karena Allah dan karena Nabi Muhammad, pernikahan tersebut akan membawakan kebaikan. Mau rezeki yang banyak, mau kerja bu, kerja apa kerja. Tapi kata Nabi Muhammad, iltamisul rizqi bin nikah atau fin nikah, carilah rezeki itu di dalam nikah. Kalau nikahnya sekali rezekinya, ayo mana? Ini kata Rasulullah, bukan kata Nabi, bukan kata Muhammad, kata Nabi Muhammad. Carilah rezeki di dalam nih. Kalau sekali Habib, sekali juga. Ya, enggak menerusin aneh mah. Gue baru masuk kampung sini, ntar nggak diundang lagi. Ya, jadi hadirin hadirat rahimakumullah,
Di dalam pernikahan kalau kita mengikuti Nabi Muhammad maka kebahagiaan bakal dapat, rezeki bakal dapat, sakinah mawaddah wabarakatuh bakal dapat. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha kepada seluruh jemaah, berkhusus pengantin dan keluarga besar dari dua pengantin atau dua keluarga besar pengantin yang baru saja melaksanakan akad dan nikah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka semua. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kubu, Bapak Camat atau yang mewakilinya, serta keluarga besar BPD-nya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Misra dan Ibu Emma. Ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam ruang lingkup keluarganya, yang telah menikahkan putra dan putrinya insya Allah mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan pasangan pengantin Adinda Yunita Sri Amalia dan juga Adinda Cecep Ramdhani, ya insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh-salehah, diluaskan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri
ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati berupa nikmat Islam, iman, sehat wal afiat, yang insyaallah mudah-mudahan dalam taat ibadah kepada Allah yang diberikan umur panjang kepada kita, dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita dengar sama-sama Habib Muhammad ini ngebahas cium-cium baik. Enggak ngelihat ada anak bocah kali. Bocil ini kan bucin. SD ayah bunda, SMP abi umi, begitu putus jadi janda. Tadi udah dengar ilmu dari Habib Muhammad, sudah paham belum? Udah paham belum? Lu temen gue ceramah dari tadi nggak paham-paham, kelewatan banget lu. Saya mau ngebahas mawaddah, boleh? Boleh nggak? Kalau nggak boleh juga tetap gue bahas. Lah mic-nya ada di tangan gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sering dengar sakinah, mawaddah, rahmah. Buat siapa tuh? Pasangan mempelai, pengantin, keluarga kita. Kan kita harapin begitu. Tahu nggak bahasa gaulnya mawaddah? Hah? Ngegemesin. Tahu ngegemesin? Apa? Gregetan ya? Pengantin baru begitu nggak? Dekat, nggak pengen pisah. Bawaannya pengen selalu berdua. Bodoh amat tetangga mah yang lain mah ngontrak, dunia sama sisinya punya saya. Benar nggak? Ini artinya mawaddah. Setiap orang yang memiliki hati yang berupa mawaddah di ruang lingkup di dalam keluarganya, ini salah satu yang diartikan bahwa orang tersebut cintanya karena Allah. Ada orang cinta karena harta, ada orang cinta karena rupa, ada orang cinta karena jabatan, ada orang cinta karena nafsu. Nah ini nih, rumah tangga kita ada di bagian mana? Sakinah, mawaddah, warahmah, atau enggak ada ketiga-tiganya?
Saya cuma mau ngasih nasihat dulu buat pengantin laki-laki. Ini hari nikah tadi pagi. Ini malam pertama berarti. Rumah mertua mana? Hah? Rumah Neng di mana? Sini. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kamarnya tetanggaan sama kamar mertua. Ya. Krekek dikit mertua. Bapak ingat gak dulu? Ayo Bapak jujur sama saya. Enak gak tinggal di rumah mertua? Sementara enak, kalau udah seminggu gak enak, Bib. Ini malam pertama ya ya. Saya gak mau bahas malam pertama tapi saya cuman mau sampein amanah dari orang tua wanita untuk Boleh Insya Allah diterima ya tahu Neng Yunita ini dididik dari kecil, dari mulai lahir sampai detik ini dididik, ditempa untuk masalah agama, disekolahkan, dididik untuk agamanya, dimadrasahkan, ditegur di dalam agamanya. Enggak sholat dapat hukuman. Baru kenal berapa lama? 2 tahun. Ta'aruf ya? Ta'aruf 2 tahun mah cicilan motor. Iyalah, ini hari lunas lah ya. Ya anggap aja. Cuman kenal 2 tahun. Neng umur berapa, Neng? Sekarang umur berapa? Sekarang umur 22. 20 tahun sampai 22 tahun Neng tuh dididik di dalam agama. Dilepasin oleh orang tua kepada Kenapa? Karena orang tua yakin bisa membawa Neng sampai ke dalam surganya Allah. Satu nasihatnya dari orang tua. Pasti mungkin ini nggak keluar dari orang tua, tapi saya mewakili. Orang tua Neng pasti nggak mau tahu mau bawa Neng sampai ke ujung Gunung Cerme, mau tinggal di hutan, mau sebelahan sama macan, mau ngasih duit gede, mau ngasih duit kecil, terserah. Mau kasih makan pagi, siang, malam, mau kasih makan sehari sekali, sabodo teing aing mah, kata bapak. Mana bapaknya? Bapaknya Neng yang sana. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kok lu kayaknya ragu-ragu sih Pak? Betul nggak Pak? Bapak sudah titipin Neng ke berarti Bapak Ibu percaya 1000 juta %. Kenapa? Karena yang pertama orang tua juga pengen selamat sampai ke akhirat. Saat diberikan haknya kepada anak ini, diberikan haknya kepada seorang suami, maka didiklah dia di dalam agama dan bawalah istri tersebut sampai ke dalam surga. Jika tidak, orang tua dapat menuntut suami kelak di yaumil qiyamah, kenapa anak saya ditelantarkan di dalam neraka jahanam. Jadi pernikahan itu bukan semata untuk menggugurkan biologis, bukan hanya untuk hari pertama, malam pertama, selanjutnya masa bodoh. Enggak, tapi pernikahan inilah yang membawa kehidupan, senang dunia, senang akhir. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Tadi katanya sudah paham. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong juga nggak paham. Saya seumur-umur nih Kadu Agung baru pertama kali loh saya masuk. Saya 7 tahun tinggal di Kuningan, undangan Kadu Agung baru tahun ke-7. Padahal tetanggaan sama Ancaran. Betul nggak? Saya bingung kenapa ya rumah saya dilewatin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, saya pengen ngasih nasihat untuk calon suami dan yang sudah menjadi suami. Boleh? Boleh?
Soalnya di sini banyakkan perempuan. Gue ceramah nggak di mana, semua isinya perempuan. Padahal kan gue tiap ceramah gue jelek-jelekin perempuan mulu. Betul nggak? Betul emang. Saya pasti kalau ceramah saya tempelengnya perempuan. Tapi kenapa yang datang seringnya perempuan? Woi, Bu, Bu, mana depan gue mak-mak semua lagi. Saya bingung Pak, tiap kali ceramah yang di depan tuh perempuan Pak. Kadang bikin deg-degan. Saya turun tangga, mana depannya perempuan lagi. Takut direjang Pak. Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau nggak salah. Saya turun dari panggung, main dijegat aja sama orang cewek bunting. Bukan bisa jadi fitnah. Habib panitia was-was juga nih, kenapa nih Habib nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, kenapa? Habib saya lagi hamil. Emang gue ngeliat tuh gede banget. Habib, elus perut saya Habib. Elus perut. Kenapa memang? Biar hidungnya nular kayak Habib. Lah, suaminya mana? Saya bilang datang suaminya. Alhamdulillah fitnah nggak jadi. Suaminya datang sih. Begitu ngelihat istri pesek, suami pesek. Anak keluar mancung kan beneran fitnah jadinya. Udah syukur aja sama Allah ya. Syukur alhamdulillah. Ada anak laki alhamdulillah. Dapat anak perempuan alhamdulillah. Tuh ya, jangan banyak milih. Buat laki-laki saya cuman mau ngasih tahu, Pak, kadang istri itu ada masa PMS ya. Betul ya? Apa sih PMS? Menstruasi. Betul ya? Palang merah sejahtera. Saat detik-detik pengen head Pak, sensitifnya tinggi Pak. Tinggi banget sensitif. Maaf nih Bu, yang udah 50 maaf nih, ini udah nggak ada nih. Ini bukan ngomongin yang umur 50 tahun ke atas. Kenapa? Expired. Lah emang benar. Masa apa tuh? Menopause. Betul nggak? Emang masih head? Buat yang masih head, Pak, buat suami, perempuan kalau lagi di masanya, lagi head, sensitifnya tinggi. Kalau istri banyak sensitif, diajak ngomong dikit tersinggung, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tuh. Ya. Ya kalau nggak head ya nggak punya duit. Itu aja, cari dua jalan lah perempuan itu mah. Tapi saya cuma minta tolong kepada laki-laki. Kalau ada istri yang ngomel ngamuk, cicing baik. Kalau lagi di masa-masa ini nih, diem. Kenapa? Nanti bisa ribut panjang di rumah tangganya. Kadang nih hari kita sayang-sayangan Pak, Bu, benar. Besok kiamat kubro marah-marahnya. Saya cuman kasih amalan sama Bapak, bacain surat ayat kursi. Serius Pak. Ayat kursi. Bacain tuh pelan-pelan dalam hati. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Makin marah Bib, yang namanya setan dibacain. Agak dijaharin dikit. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bib makin UFO terbang. Tahu UFO? Piring terbang. Makin jadi yang namanya setan, perempuan itu paling sering hatinya didudukin sama setan. Bu, kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama setan? Kenapa? Yang pertama egois. Yang pertama, bener nggak? Bener nggak? Sadar nggak? Tenang Pak, gue belain lo Pak. Yang kedua, maunya selalu diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Alah, balik itu mah. Lu perhatian kalau udah awal bulan. Ayang udah demam. Ayang pegel-pegel nggak ayang?
Masuk tengah bulan, ya nafsi-nafsi. Betul nggak? Itu lo ngaku. Yang ketiga Pak, Bu, mau nggak mau ibu harus sadar. Yang ketiga, dia selalu mementingkan prioritas dirinya dibanding suaminya. Betul? Mau kondangan nggak perlu pamit, bapak udah tahu ada undangan di atas meja. Betul? Sedangkan kondangannya sih sunnah, saat kita diundang wajib kita datang, kan begitu? Betul nggak? Tapi kalau nggak izin dari suami, oi, apa hukumnya? Laknat Allah turunkan kepada istri tersebut sampai ke tempat acara, sampai balik lagi. Seandainya saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa seorang istri, mati dalam keadaan tidak membawa iman ke hadapan Allah, cuman karena kondangan, Bu. Oi, cicing baik, serem, takut, besok mulai izin sama suami, ya Bu. Suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami. Bu, dikasih nafkah, Bu? Dikasih nafkah enggak? Zahir wa batin dikasih enggak? Jasmani sama rohani dikasih enggak nafkahnya? Kok lu takut-takut ngomongnya? Dikasih enggak? Dikasih. Ibu ngebalesnya apa? Hah? Apa? Tadi Habib Muhammad bilang apa? Pegangan tangan seorang suami sama istri, berapa Allah berikan kebaikan? 20. Dua? Mau nggak yang lebih di atas ini? Mau nggak? 7 pintu surga dibuka terbentang lebar buat seorang istri. Mau? Minta duluan nih malam. Ini benar-benar ini ada loh di dalam kitab, di kitab Duratun Nasihin. Ada, jika seorang istri meminta jatahnya lebih dulu ini malam, 7 pintu surga dibentang lebar. Berani nggak minta duluan? Gak berani. Nah ini kan laki lo PA. Malu lah. Pak, saya mau nanya, tugasnya istri kan jadi pelacur ya Pak? Betul nggak Pak? A, dengerin nih A baik-baik. Tugasnya istri itu jadi pelacur, pelayannya seorang suami. Paham Bu? Bib, jangan mau dilayanin mulu dong, tapi ngelayanin kami. Oke, take and give. Orang kado agung mah ngomongnya begitu. Saling memberi, saling menerima dong. Betul nggak? Kalau rumah tangga saling memberi, saling menerima, selamat rumah tangga kita kok. Ada lagi, ibu mau diangkat nggak derajatnya oleh Allah? Seorang istri, nih ada lagi di dalam kitab Duratun Nasihin. Surga mah paling gampang sebenarnya buat istri kalau mau. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, dengar baik-baik. Oi. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, maka Allah akan mengangkat kehidupannya. Dosanya diampuni oleh Allah sebanyak 7.000 dosa diampuni oleh Allah. 7.000 derajat diangkat oleh Allah. Tuh, dapat pahalanya 7.000. Mau enggak? Tapi masalahnya sekarang tuh yang naik derajatnya bukan istri. Samsung, Changhong, LG. Betul nggak? Mesin cuci. Emang bener. Lagi mana orang ambil baju masukin aja ke mesin. Kucek dulu PA. Kucek. Tangannya gunain. Buat apa? Buat manfaat. Inilah yang akan menjadi saksinya kelak di yaumil kiamah. Kenapa? Bukti perhatian seorang istri kepada suami. Bapak malu nggak Pak ngebantu ibu urusan rumah tangga?
Nabi SAW sebaik-baiknya seorang suami yang selalu meringankan beban seorang istri. Betul nggak Bu? Senang Bu dibantuin bapak? Tiap hari dibantuin? Orang biasanya kalau ngundang saya pulang dari sini, pulang dari acara, biasanya rumah tangga retak. Bapak bantuin, ibu nyuci, bapak jemur. Ibu nyetrika, bapak ngelipet. Haho. Ngapa lu Bu lo? Ibu nyapu, bapak ngepel. Bisa begitu? Enggak. Bisa kalau bapak libur. Bapak kan nggak pernah libur. Tunggu bapak libur Bu, insya Allah ntar dibantuin ya. Insya Allah. Kenapa? Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini loh keberuntungan orang yang berumah tangga. Makanya tadi Habib Muhammad juga ngomong, orang yang jomblo mah ngenes. Maaf ya Pak, saya ngomong alal haq. Orang yang sudah menikah nikmat, senang dunia, senang akhirat. Kenapa? Coba pulang dari sini, tempe dipegang dingin. Tahu dipegang, sop, nasi, pegang istri, apa yang lu makan? Yang anget lah. Coba yang jomblo, siapa yang lu mau makan? Ngobrol sama tembok, bantal jadi tempat curhatan, betul? Guling tempat menderita. Mana hidup enak? Makanya mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Yang kayak gua. Mau nggak? Jangan, udah laku. Insya Allah yang lebih lagi, yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih alim, yang lebih. Saya lagi bingung Pak, kalau perempuan nyarinya mah yang ganteng Pak. Ganteng, kaya, soleh. Lah, emang lu bidadari? Perempuan, laki-laki juga ada tujuan hidupnya. Yang cari yang perempuan yang gimana? Yang cantik, yang kaya. Ini omongan Nabi loh, bukan omongan saya. Cantik, kaya, untuk apa? Memperbaiki keturunan. Betul? Betul? Tapi kalau nggak dapet yang cantik gimana Bib? Nggak dapet yang kaya? Cari akhlaknya. Akhlaknya baik, seorang istri baik, insya Allah rumah tangganya aman. Orang yang berumah tangga mah belum tentu aman. Kenapa? Kalau nggak didasari dengan iman. Orang berumah tangga menikah itu untuk membawa kehidupannya untuk ke jalan yang bertakwa, makin bertakwa, tambah ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka inilah yang dikatakan sakinah, mawaddah. Dan juga mendapatkan rumah ini seperti baiti jan, rumahku surgaku. Banyak anak, banyak rezeki. Ngomongin dari sekarang, Neng mau punya anak berapa? 15 kah? 20? Lah, emang apa Bu? Bu, nggak mau punya anak banyak? Hah? Capek? Lah emang tugasnya perempuan. Emang nggak enak sih, tidur nyamping, nggak enak. Kanan kiri nggak enak, celentang, ngap, betul ya? Apalagi tengkurap, kayak ayunan. Tapi Nabi SAW mengatakan banyak anak banyak rezeki. Pak, saya boleh ngomong nggak Pak? Ini keluarga saya ya Pak. Saya ngomong keluarga saya. Saya punya kakek, punya istri 4 Pak. Saya punya kakek, istrinya 4. Punya anak 26. Dari 4, 26. Punya cucu 94. Cicit 109. Dengarnya senang nggak? Senang nggak dengarnya? Kalau diundang tuh satu keluarga penuh nih tempat. Betul? Berkah. Ada yang jadi dai, ada yang pengusaha, ada yang
kontraktor, kan berkah. Alhamdulillah. Coba datang ke orang tua punya anak banyak, ya kita nggak usah banyak-banyak dah, 10 aja lah anak kita. Begitu mau datang Idul Fitri, Ramadan datang bawa besek, yang ibu lagi ke pasar, bapak didatengin sama anak pertama, Pak ini ada uang sedikit Pak, 1 juta. Yang 1 juta lagi tolong Pak titipin buat ibu. Ibu lagi kemana Pak? Ibu lagi jalan ke pasar. Ya udah Pak kirim salam, saya ada kerjaan. Anak kedua datang lagi, nih Pak ada rezeki lagi, Pak nih buat bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Yang uang ibu semua dikumpulin di bawah bantal. 10 anak datanglah ini ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Bu, tadi anak-anak pada datang tapi buru-buru nggak sempat nungguin ibu. Oh iya alhamdulillah tuh ada titipan di bawah bantal. Begitu dilihat nangis si ibu. Ditanya sama si bapak, Bu apa yang ditangisin kok bukannya senang, anak-anak perhatian. Saya nyesel punya anak cuma 10, coba 20. Kan 20 juta. Alhamdulillah. Tuh Bu, ibu bapak doain anak nggak? Doainnya apa? Jadi anak, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Tuh. Doanya orang tua cuman itu, gak ada permintaan lain. Izinkan minta kepada Allah agar anak kita dijadikan mata yang menyejukkan mata. Anak yang selalu menjadi kebanggaan hati. Coba kalau kita punya anak jauh dari Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini anak bandel tiap lewat genteng orang main disambitin aja. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kita kesel nggak ngelihat anak begitu? Yang ditanya siapa? Kalau ada anak pintar, anak rajin, anak akhlak, ya Allah nak bager sahanamina. Betul? Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ini pertanyaannya, sekolahnya di mana? Itu pertanyaan anak baik, anak pintar. Tapi kalau sudah ketemu anak yang bandel, ini anak-anak siapa sih? Tuh, pertanyaannya beda. Betul apa enggak? Didik anak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Tugasnya bapak ibu saling mendidik. Bapak cuman nyerahin aja sama ibu, jangan Pak. Di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah untuk apa? Untuk banyak berbicara kepada anak. Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang ayah. Ibu mah ngurusin dalam rumah tangga, mandiin, pakein baju semua. Cara bicaranya itu ayah yang ngajak duduk ngobrol. Kalau anak cerita, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ngomong kan semau-mau enaknya dia. Kayak saya punya anak kalau lagi duduk, saya pikir bohong. Lagi duduk sama saya, Walid tadi Fagi naik kuda dong di taman kota. Terus Fagi bawa sendiri loh Walid. Fagi muter-muter taman kota bawa sendiri. Logika anak umur 6 tahun naik kuda bawa sendiri, masuk akal apa enggak? Saya mah dengerin aja. Oh iya nak hati-hati kan di sana banyak angkot. Jangan sampai ketubruk angkot. Enggak Walid, ntar kalau ada angkot Fagi ke kiri. Kalau enggak ada Fagi ke kananin lagi. Oh emang bisa nak? Saya mah anak cuma dengerin aja. Subhanallah, yang khidmah ikut sama dia videoin. Bib, emang bener Bib, Fagi bawa sendiri. Allah mules saya semulus-mulusnya. Ceritanya pikiran saya bohongan, ternyata bener. Pak, tugasnya seorang bapak dengerin cerita seorang anak. Dia mau cerita apa aja, dengerin. Kenapa? Bapak akan dihormati kelak saat dia dewasa. Bapak selalu ada di dalam hatinya. Bapak paling jauh dari anak, tahu saya, karena hidupnya banyaknya di luar, di rumahnya jarang. Betul nggak? Yang lebih banyak ibu apa bapak? Ibu, bapak jarang pulang, kadang pulang udah capek, tidur. Besok ketemu anak cuman mau jalan sekolah, selesai pulang sekolah ini anak madrasah, bapak masih kerja. Banyak tapi kasih satu waktu yang maksimal 1 jam aja satu hari untuk bincang dengan anak. Insya Allah bapak akan dihargai, bapak akan dihormati oleh seorang anak. Lihat di akhir zaman kayak gini, mana ada anak yang sekarang lagi taat sama orang tua. Naudzubillahi min. Tuh lihat berapa lama saya ngeliat tuh ada di berita seorang anak cuman minta motor, rumahnya diobrak-abrik Pak, diobrak-abrik, ibunya dikata anjing,
Mau punya anak begitu? Kalau ada punya anak begitu bagaimana? Masukin lagi bib dalam rahim, tuker tambah aja sama mangkok. Coba itu dari mana? Ya didikan, jangan dicuekin baik. Diajak ngomong, diajak ngobrol, deketin mereka kepada Allah. Rumah tangga bagus, sakinah mawaddah warahmah yang dipandang oleh tetangga. Tapi anak berkelakuan baik, rontok sakinah mawaddah warahmahnya. Kenapa? Karena ada musibah di dalam rumah akan menjadi guncangan sehingga rumah tangga akan binasa. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ilmu malam ini manfaat. Insya jaga keluarga kita. Bapak jaga seorang istri, istri juga harus ngejaga suami. Anak jangan pernah lalai dari pandangan mata. Kalau anak udah umur sekian nih, udah umur 2 tahun 3 tahun, handphone tolong dijauhin ibu. Ya, kenapa saya nasihatnya ke ibu? Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa? Karena ibu punya harapan, udahlah bib, biarin bib, biar anteng. Ibu, yang namanya anak-anak kalau pecicilan wajar, namanya juga anak. Kalau orang tua, bapak diajak makan, pak yuk makan, enggak, ibu kejar dulu, kan bapak PA. Paham? Kasih suapan. Dulu kan kita sering nganterin anak kita naik sepeda jalan, terus kita, ya Allah kemana anak kita ikutin, capek jadi orang tua, iya, tapi hasil nanti pendidikannya, lihat orang dulu sama orang sekarang, pendidikannya beda apa sama? Beda. Kenapa? Coba kalau dulu pak, ingat gak bapak pernah main gangsing pak? Pernah main gangsing? Anak sekarang ada yang main gangsing pak? Mobile Legend, FF, PUBG, sarua aing juga. Betul nggak? Tuh, kalau dulu kita ngeliat tuh batang pisang bisa jadi kuda-kudaan, anak sekarang jadiin apa? Liwat. Betul nggak? Manfaat kagak. Kalau dulu kita ngeliat apa, kulit jeruk bali, bener bisa jadi kura-kuraan. Ingat gak pak? Ngeliat gudang garam, dusnya gudang garam, jadi mobil-mobilan yang ditarik, bannya ban dari kerop disolasiin. Ingat nggak? Anak sekarang ada yang begitu. Boro-boro. Imajinasinya udah dikuras sama hand tuh. Gak ada kreativitasnya, udah jauh dari kreativitas. Coba kalau seandainya kita kembalikan kayak dulu, bib, udahlah kalau udah zaman sekarang mah udah susah. Ya udah, sekarang bagaimana caranya? Kasih batasan waktu seorang anak untuk pegang handphone. Jika hari libur silahkan dia pegang, jika hari sekolah tarik lagi. Orang tua jangan kalah adatnya sama anak. Kalau anak marah-marah, sampein baik-baik, ya, jangan pernah dipukul, jangan pernah diapa-apain. Yang penting kasih tahu nasihat yang baik yang masuk ke dalam akalnya dia. Insya saya bukan ngebagusin anak saya. Ibu boleh lihat, kalau ibu bapak main ke rumah saya, bapak nggak bakal pernah ada waktu ngelihat anak saya pegang handphone, nggak akan pernah ada waktu. Nggak akan. Umurnya udah 6 tahun pak, sampai sekarang nggak pernah megang handphone. Fasilitas kasihin, mainannya dia kasih, mau sepeda main sepeda, mau naik kuda, lebih baik daripada main handphone. Betul apa betul? Tuh, kita kasih kemanfaatan kehidupannya, dia mau main silakan. Kalau orang sudah anak megang handphone, jatah mainnya habis, nanti bandelnya udah gede, mau apa enggak? Na'udzubillahi min. Pokoknya yang terakhir, doa buat anak yang terbaik. Insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, boleh? Mudah-mudahan hati kita semua dijaga sama Allah, diberikan keteduhan di dalam hati kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawai. Thank you.
semua sama-sama. Allah Salawat dibaca setiap habis salat 10 kali, ya, 10 kali. Salawat tibil kulub ini dibaca 10 kali, taruh air di depan kita, ya. Bapak ibu doain setelah baca salawat ini, kasih minum ke anak kita, ya, kasih minum ke anak kita. Insya Allah ini anak menjadi anak yang taat, nurut kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. الفاتحة بالقبول وتمام كل السلو والمأمول وصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضجاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال شفاعة يا البال شفاعة يا البال شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم علىها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Faqir mewakilkan dari Majlis Rasulullah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ada pemberitahuan untuk jamaah hadirin wal hadirat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, yang ingin melaksanakan ibadah umrah bulan Februari. Insyaallah Habib Gures dan saya akan membawa jamaah di bulan Februari. Bagi yang ingin ikut umrah bersama dengan kami bisa mendaftar ke rumah saya, ya, daftarnya di rumah saya. Bib, berapa nominalnya? Ada yang 27 jutaan, ada yang 34 jutaan. Tinggal dipilih mau yang mana. Insya Allah mudah-mudahan umrah tahun yang akan datang kita akan city tournya ke Taif, ke daerah Taif. Tempat apa? Tempat di mana Nabi dianiaya, dilemparkan batu dalam keadaan yang tidak baik, dan Taif inilah yang ada di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang belum ada rezeki, mudah-mudahan Allah buka rezeki yang berkah. Yang banyak yang halal bisa membawa kedua orang tua kita, bisa membawa diri kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, saya mengundang setiap hari Rabu ba'da asar pengajian, besok berarti ya, Rabu ba'da asar pengajian di rumah saya khusus akhwat, khusus istri, khusus perempuan. Yuk sama-sama kita menuntut ilmu. Bib, rumahnya di mana sih? Ancaran Kapling 3. Ya, insya Allah kita dipanjangkan umur, bisa terus selalu menuntut ilmu-ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.